Hai, Argar White here. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep 1% per hari atau 1% every day. Ini berkenaan tentang materi self improvement, di mana kita berusaha untuk mengembangkan diri, yaitu mencari pengetahuan untuk bisa mengembangkan diri, agar dari waktu ke waktu kita bisa terus bertumbuh dan menjadi lebih baik. Maka konsep 1% everyday adalah konsep yang dibuat oleh, sebenarnya saya tidak tahu persis siapa yang membuat konsep 1% everyday, tapi ini benar-benar worth it, benar-benar bekerja, benar-benar luar biasa manfaatnya, benar-benar luar biasa dampaknya ketika kita bisa melakukannya. Jadi 1% everyday 1% everyday adalah konsep yang dimana kita melakukan suatu kegiatan dengan seminimal mungkin, yaitu dari segi durasi ataupun dari segi repetisi, dari segi kedua hal itu yang terus dilakukan secara berulang dan tidak pernah ditinggalkan, yaitu terfokus pada dasarnya, ini terfokus pada repetisi untuk awal. Karena apa? Karena ada fase di mana ketika kita ingin memiliki suatu kebiasaan baru, ada fase namanya pengenalan. Fase di mana fase ini digunakan agar kita bisa melekat terhadap kebiasaan baru itu tersebut atau habit baru itu tersebut. Sehingga ketika kita sudah mulai lekat, maka di sini akan tertanam di alam bawah sadar kita bahwasanya habit ini adalah habit yang harus kita kerjakan secara terus-menerus di setiap harinya. Maka dari itu kenapa saya katakan bahwasanya 1% everyday is worth it to everyone, karena beberapa orang ataupun banyak orang mostly itu susah untuk memiliki kebiasaan baru. Karena ya itu tadi, berusaha untuk kayak ada sifat, memunculkan sifat menggebung, merasa nggak puas untuk ngerjain sesuatu, sehingga dia ngerasa dirinya punya tuntutan untuk ngelakuin hal tersebut secara kuantitinya langsung. Misalnya contohnya membaca buku gitu. Ketika seseorang membaca buku sebagai as a beginner, sebagai pemula, tentunya kan kita nggak bisa langsung kayak ngotot supaya bisa ngerjain satu buku itu, membaca satu buku itu atau setengahnya membaca 1 jam per hari gitu. Itu kayak rasanya bukan mustahil sih, tapi jatuhnya bakal maksain diri, yang pada akhirnya ini berdampak pada sesuatu yang tidak konsisten dan tidak dilakukan lagi setelahnya, karena ada titik di mana kebosanan itu menghampiri, dan sedangkan kegiatan yang dilakukan itu belum sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Semisal dia sebagai pemula, terus dia mencoba melakukan olahraga dengan berat, yang olahraga yang sangat tinggi repetisinya, setnya. Ketika pada saat pertama oke lah dia bisa mengerjakannya, tapi ketika selanjutnya nggak akan bisa lagi, karena secara habit, secara alam bawah sadar itu belum sesuai dengan kapasitasnya. Inilah yang jadi penyebab masalahnya ketika semua orang itu ketika ingin mempunyai habit baru, tapi pada akhirnya dia tidak bisa konsisten atau disiplin di dalamnya. Karena pada intinya yang pertama adalah kita berusaha untuk bisa mendisiplinkan diri terhadap satu habit itu tadi. Ketika kita sudah disiplin, maka akan ada suatu kecintaan di dalam habit tersebut. Sehingga ketika kita mencoba untuk menaikkan repetisinya, menaikkan durasinya, ini bakal mudah gitu. Karena sudah melekat di diri kita. Kita tinggal melakukan peningkatan kualitas aja. Inilah kenapa 1% everyday ini sangat mudah untuk dilakukan, sangat worth it, dan sangat juga bermanfaat untuk jangka panjang. Karena ketika kita ingin memiliki habit yang baru ataupun ingin mengerjakan sesuatu yang baru, akan ada fase malas, fase rajinnya dan sebagainya, dan kita butuhkan mengerjakan hal-hal tersebut itu dalam waktu yang lama, bukan? Itulah sebabnya kenapa 1% everyday itu jadi salah satu prinsip, salah satu konsep yang bisa dikerjain oleh semua orang. Terima kasih, sampai jumpa dan bye bye.